Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasiru zawjuha ayil murtadi'ah ayil murdi'ati aban lahu. Wa yasiru dan menjadi zaujuha suami perempuan itu ail murdiati artinya perempuan yang menyusui anak, aban lahu sebagai ayah terhadap anak itu, air rodi terhadap anak yang disusui. Jadi itu kemudian dikatakan anak sepersusuan, anak disebabkan disusu gitu, sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Ibunda Nabi, ibunda kandung namanya Aminah Az-Zahra. Aminatus Zahra. Aminatus Zuhriyah, bukan Aminatus Zahra. Aminatus Zuhriyah. Kemudian disusui oleh Sayyidatuna Halimah Az-Sa'diyah. Nah, itu dinamakan ibu sepersusuan. Kemudian suami daripada Halimah As-Sa'diyah termasuk ayah persusuan daripada Nabi Muhammad, dan anak daripada Halimah termasuk saudara sepersusuan dengan Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian wa yahrumu 'alal murda bi fathid dadi. Wa yahrumu 'alal murda bi dadi at-tazwiju ilaiha, dan haram 'alal murda terhadap anak yang disusui dengan fathahnya dad, murda ya. At-tazwiju ilaiha mengawini ibu susunya, ail murdiati yakni perempuan yang menyusuinya. Gak boleh, karena itu statusnya jadi ibu, gak boleh dikawin. Kemudian wa ila kulli man nasabaha, dan kepada setiap orang yang bernasab kepadanya, kepada ibu yang menyusui itu. Tak boleh ya, karena statusnya jadi mahram sehingga tak boleh untuk dikawin. Ain tasaba ilaiha binasabin aw radha'in, yakni yang bernasab kepada orang yang menyusui itu secara binasabin, secara gen darah nasab, awin aw radha'in atau sambungannya disebabkan susuan. Intinya bentuk kemahraman sebagaimana penjelasan muharramat sebelumnya. Maka tidak boleh mengawini anak daripada ibu yang menyusuinya, yakni saudara susuannya, dan seterusnya. Kemudian wa yahrumu 'alaiha al-murdi'ati at-tazwiju ila al-murda' wa waladihi. Haram bagi perempuan yang menyusui at-tazwij ayil murdi'ah, artinya perempuan yang menyusui, at-tazwiju ilal murda, mengawini anak yang disusui, wa waladih, dan keturunannya, karena sebetulnya jadi anak kemudian otomatis anaknya itu termasuk cucu nanti gitu. Wa insafalah, dan terus ke bawah, wa manin tasaba ilaih, dan orang yang bernasab kepadanya, wa in ala, dan juga ke atas, artinya bapak kandungnya, ibu kandungnya, dan terus ke atas. Duna man kana fi darajati, bukan orang yang sederajat dengannya, dengan orang yang disusui. Seperti ke ikhwatihi, seperti saudara-saudaranya, alladzina lam yurda'u ma'ahu, mereka yang tidak disusui bersamanya. Beda ya. Jadi kalau dengan saudaranya yang tidak disusui tidak status mahram, tidak status orang lain. Yang berstatus mahram haram untuk dinikahi, yakni yang disusui dan anak cucunya ataupun ke atas ya, nasab ke atasnya, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Au a'la ay waduna man kana ala tabaqatan minhu, atau yang lebih tinggi, ay waduna man kana ala, yakni bukan orang yang lebih tinggi
tabaqatan, derajatnya atau tingkatannya dari anak yang disusui itu. Minhu air rodi, dari anak yang disusui. Contohnya ka'amami, seperti pamannya. Otomatis dia punya paman, artinya saudara daripada ayahandanya. Nah, itu tak boleh dikawin, boleh itu dikawin karena enggak status mahram dengan ibu yang menyusui itu. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah, dan sudah dijelaskan di fasal tentang muharramatin nikah, hal orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ma yahrumu bin nasab war radha mufassalan farji ilaih, yakni sesuatu yang haram secara nasab dan secara susuan dengan mufassal, dengan secara terperinci sudah disebutkan sebelumnya. Farji ilaih, maka kembalilah mutolaah atau melihat lagi pada bab itu untuk memahami tentang mana yang boleh dinikahi dan yang tidak. Kira-kira demikian tentang bab ahkamur radha ini, hukum-hukum menyusui. Faslun fi ahkamin nafaqah, wallahu taala alam bisawab.